Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Terima kasih. Ya, kembali lagi bersama saya untuk membahas materi selanjutnya di pertemuan terakhir kita tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kita harus tahu nih, apa sih poros maritim itu? Poros maritim adalah sebuah gagasan. Gagasan seperti apa? Sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau. Konektivitas berarti hubungan antar pulau. Lalu, pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Jadi bagaimana bisa mengembangkan industri perikanan dan perkapalan supaya bisa meningkatkan ketahanan pangan kita dan juga meningkatkan devisa negara dan juga kemakmuran masyarakat. Perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim. Nah, itulah maksud dari apa itu poros maritim itu. Nah, sesuai dengan yang tadi dijelaskan, coba kita lihat ya, Indonesia di gambar ini ya. Indonesia itu berada di posisi yang strategis. Kalau kita lihat di sana, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Hindia. Jika kita ingin pergi dari benua Asia, ingin ke Australia, pasti melewati atau melintasi negara Indonesia. Otomatis akan singgah dulu di Indonesia. Nah, dengan singgah di sana, kita bisa membuka perdagangan di sana juga cukup strategis untuk meningkatkan bisnis pemasukan negara. Begitupun sebaliknya ya. Begitupun sebaliknya. Dan juga dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, begitupun sebaliknya. Dan diketahui Indonesia sangat strategis posisinya. Oke, next. Di situ ada. Nah, pada KTT Asia Timur di Myanmar tahun 2014, Presiden Joko Widodo menyampaikan gagasan 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yaitu jadi pada tahun 2014 di Myanmar itu diselenggarakan KTT Asia Timur, dan Pak Presiden kita, Presiden Joko Widodo, menyampaikan gagasan 5 pilar untuk menjadikan Indonesia adalah negara poros maritim dunia. Yang pertama, kita lihat pengembangan kembali budaya maritim Indonesia. Jadi budaya kelautan Indonesia itu kembali dikembangkan, karena kita tahu nenek moyang kita itu serang pelaut. Nah, itu kan sudah kita sering dengar ya. Maksudnya apa? Jadi memang kita itu sudah mempunyai basic atau background seorang pelaut. Untuk mengembangkan budaya maritim Indonesia itu sangat besar peluangnya. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus mengembangkan kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ya, ketahanan pangan di sini dilihat dari sektor perikanan. Ya, dan nelayanlah yang sangat berperan di sini. 3. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan mengembangkan tol laut, pelabuhan laut, logistik dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Oke, dan lain-lainnya bisa dibaca sendiri ya. Selanjutnya kita lihat ya, bagian yang menjadi unsur terbesar dalam pembangunan poros maritim dunia adalah sebagai berikut. Jadi ada 2 unsur terbesar dalam pembangunan poros maritim dunia, dan ini sangat berpengaruh terhadap pengembangan poros maritim di Indonesia jika dimanfaatkan potensinya sebesar-besarnya. Pertama, dalam aspek ekonomi, kedaulatan dan kemaritiman sebagai aset andalan pengembangan dan pembangunan poros maritim dunia mencakup apa saja? Pertama, sumber daya perikanan, jelas itu dari sektor ketahanan pangan ya. Migas lepas pantai, minyak dan gas bumi itu bisa digunakan untuk negara kita sendiri dan juga diekspor mendatangkan devisa negara. Mineral dasar laut, barang-barang tambang yang berada di dasar laut selain dari minyak dan gas dan lain-lainnya, dan itu sangat berpeluang untuk meningkatkan devisa negara. Termasuk wisata bahari, di sana ada industri maritim, transportasi laut, itu jelas ya. Bisnis kapal laut, wisata bahari itu berarti bisnis pariwisata di
bisa hotelnya, bisa penginapan, bisa restoran, bisa penyedia pariwisata dan lain-lainnya. Oke, unsur yang kedua adalah aspek komponen tata kelola, mencakup penataan ruang laut. Jadi bagaimana mengelola tata ruang laut yang cocok untuk dikembangkan sebagai pariwisata bahari atau industri maritim, perikanan laut atau kapal transportasi laut. Pengawasan laut, pertahanan keamanan untuk kedaulatan NKRI. Jadi pengawasan laut itu penting supaya tidak ada kapal-kapal asing yang datang ke Indonesia untuk mencari atau mencuri ikan tanpa izin ya, mencuri ikan. Nah, itu kan kita menjaga kedaulatan negara kita. Budaya bahari, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta kualitas dan daya dukung lingkungan laut. Ya, jadi itu adalah dua unsur yang bisa digunakan untuk mengembangkan poros maritim dunia, khususnya di Indonesia. Ya, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.